dia ini disambut oleh dua orang, laki-laki dan perempuan. Pakaiannya itu seperti pakaian orang zaman dahulu, dan di dalam rumah itu sangat terang sekali. Ada beberapa perabotan yang menurut Mas Roset ini berbeda dengan perabotan manusia pada umumnya, termasuk ada sebuah guci. Guci ini cukup besar, tapi bentuknya itu agak sedikit aneh karena ditutup guci tersebut seperti terbuat dari patung yang ini wajahnya itu mirip dengan manusia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Jalan Hidup AR5 bersama saya Arey. Semua kisah yang saya ceritakan di channel ini merupakan sebuah pengalaman nyata, entah itu yang saya alami atau keluarga saya, bahkan teman-teman saya. Dan di akhir-akhir ini saya mendapatkan cerita dari sebuah blog di sosial media. Di situ itu khusus menceritakan tentang pengalaman horor. Jadi akhirnya saya mencoba untuk menghubungi salah satu narasumber, dan ternyata beliau ini mau menceritakan sebuah pengalaman yang pernah dia saksikan secara langsung. Jadi kisah ini diceritakan oleh seseorang bernama Irwan pada tahun 2014 kemarin. Irwan ini yang waktu itu berusia 15 tahun. Dia ini baru saja lulus SMP. Kemudian dia melanjutkan pendidikan ke sebuah pondok pesantren yang ada di salah satu kota di Jawa Timur. Baru saja masuk pondok, Irwan ini sebenarnya mengalami nggak betah lah, karena yang biasanya dia bebas, kemudian dia berada di sebuah lingkup dengan tata tertib yang tinggi. Tapi dia berusaha karena itu merupakan permintaan orang tuanya. Sebulan sekali Irwan ini pulang ke rumah, dan di rumah hanya 1 atau 2 hari, kemudian kembali lagi ke pondok. Dan sekitar 4 bulan dia ini menempuh pendidikan di pondok pesantren tersebut, dia ini mulai betah dan bahkan mengenal beberapa teman dari lain daerah. Pada suatu hari, waktu itu siang, jadi dia ini sedang mengaji. Kemudian datang salah seorang temannya, namanya ini si Ulum. Ulum ini merupakan teman satu desa yang juga menempuh pendidikan di pondok pesantren tersebut. Ulum ini baru saja pulang kampung untuk menengok kedua orang tuanya dan mampir ke rumah si Irwan. Nah, di situ kemudian Ulum ini bilang kepada si Irwan, "Wan, mbakmu sekarang itu sakit loh. Coba kamu minta izin ke Mbah Yai, kamu pulang dulu." Nah, Irwan ini tanya kepada si Ulum, "Emang mbak itu sakit apa? Soalnya aku baru seminggu kemarin itu pulang, mbak itu sehat-sehat saja." Dan akhirnya Ulum ini bilang, "Coba kamu pulang saja dulu, soalnya aku tadi dapat pesan dari orang tuamu untuk menyampaikan kalau kamu ini suruh menengok pulang. Dan aku lihat mbakmu ini wajahnya sudah agak berbeda, dan badannya itu agak kurus, nggak seperti biasanya." Akhirnya karena si Irwan ini saudaranya itu cuma satu, yaitu mbaknya itu aja, dia ini merasa agak khawatir. Kemudian di siang itu si Irwan memberanikan diri untuk sowan ke rumah Mbah Yainya, sekaligus beliau itu pemilik pondok pesantren tersebut. Tapi sampai sore hari si Irwan ini tidak juga bertemu dengan Mbah Yai tersebut. Akhirnya baru sekitar setelah selesai sholat isya berjamaah, Irwan kembali lagi sowan ke dalam rumahnya Mbah Yainya. Di situ akhirnya dia ini bertemu dengan beliau. Nah, dalam percakapan tersebut Irwan ini menyampaikan maksudnya untuk dia ini izin pulang, yang padahal waktu itu sebenarnya belum jadwalnya dia ini boleh pulang. Tapi entah kenapa waktu itu Mbah Yai ini bilang kepada Irwan, "Ya sudah Le, kamu boleh pulang.
tapi nanti kamu akan ditemani oleh kakakmu. Nah, di situ ada seorang laki-laki, namanya ini Mas Rosid. Nah, Mas Rosid ini merupakan murid di pondok pesantren tersebut yang sudah cukup lama. Bahkan beliau ini juga sudah bisa membantu untuk mengajar murid-murid yang lain karena bisa dikatakan senior. Jadi di malam itu akhirnya Irwan ini pulang sambil diantar oleh Mas Rosid. Nah, sebelum pulang, Mbah Yai ini berpesan, besok sore kamu sudah boleh balik lagi ke pondok. Irwan dan Mas Rosid ini hanya mengangguk, kemudian berpamitan untuk menuju ke rumahnya si Irwan. Memang perjalanannya itu cukup jauh, sekitar 1 jam mereka mengendarai sepeda motor. Dan sesampainya di rumahnya si Irwan, waktu itu mereka ini melihat kalau kondisi kakaknya atau mbaknya si Irwan ini memang berbeda. Jadi Irwan ini punya seorang kakak namanya Indah, yang umurnya pada waktu itu masih 20 tahun. Dan si Indah ini menurut cerita dari orang tuanya Irwan, sudah sekitar 5 hari dia ini mengalami sesuatu yang aneh. Jadi si Indah ini cuma diam saja di kamar. Kadang dia ini keluar, tapi kalau ditanya itu nggak jawab. Tapi kalau pada malam hari menjelang pagi sekitar jam 2 atau jam 3, tiba-tiba dia ini mengeluh, badannya itu panas. Dan ketika dia ditanya kenapa, dia ini nggak tahu. Waktu itu Mas Rosid tiba-tiba izin untuk memegang tangan si Indah, yang waktu itu dia ini terbaring di kamar. Matanya ini terbuka, tapi dia ini seperti memandang ke arah tembok yang di sana itu pandangan kosong. Dan ketika diajak ngobrol, si Indah ini tidak menjawab. Dan menurut cerita si Irwan, ketika Mas Rosid memegang tangannya si Indah sebelah kanan, tiba-tiba dia langsung mengangkat tangannya. Mas Rosid ini bilang kalau tangannya itu sangat panas sekali. Dan pada waktu itu Irwan ini mencoba memegang tangannya si Indah atau kakaknya. Tapi waktu itu menurut Irwan tangannya hanya sekedar hangat biasa. Kemudian Irwan dan Mas Rosid ini keluar dari kamar menuju ke ruang tamu di rumah sederhana tersebut. Di sana mereka ini ngobrol. Bapaknya atau orang tuanya dari Irwan ini bercerita, keanehan ini atau penyakit ini terjadi sekitar 5 hari yang lalu. Dan si Indah ini sudah dibawa ke puskesmas. Di sana dia dikatakan hanya mengalami demam biasa. Kemudian sempat ada tetangganya yang merupakan dianggap orang pintar di kampung tersebut. Beliau ini mencoba menjenguk Indah dan waktu itu berusaha mengobati. Dan beliau ini cuma bilang, aku ini gak mampu. Soalnya yang ikut ini bukan hanya 1 orang. Tapi orang tuanya si Indah ini gak merasa kalau anaknya ini kesurupan atau ketempelan. Tapi sudah 2 hari ini ternyata perilaku Indah itu semakin berbeda. Bahkan waktu itu di malam hari dia ini tiba-tiba menjerit. Dan ketika menjerit, orang tuanya ini langsung menuju kamarnya si Indah. Tapi pada waktu itu Indah ini hanya terlihat tertidur. Tapi matanya ini terbuka dengan pandangan yang kosong. Dan ketika si Indah ini dibangunkan, dia ini juga bangun. Tapi ketika dia ini berdiri, kemudian orang tuanya bertanya, kamu kenapa? Dia hanya geleng-geleng kepala. Dan yang menurut si Irwan aneh, kakaknya berat badannya itu terlihat turun banyak sekali. Bahkan kelopak matanya itu terlihat cowang atau ada lekukan yang seolah-olah matanya itu sipit. Jadinya bukannya seperti kakaknya yang kemarin. Nah akhirnya waktu itu Mas Rosid ini bilang, ya sudah, nanti coba kita diwiriti saja, siapa tahu kita tahu penyebab dari kakakmu ini sakit. Di malam itu Mas Rosid ini izin kepada orang tuanya si Indah
Jadi dia tidak berada di dalam rumah. Mas Rosid duduk ditemani si Irwan di terasnya waktu itu. Dan itu terjadi sampai tengah malam. Sekitar hampir jam 12 lah. Mas Rosid ini bilang kepada si Irwan, "Wan, kamu masuk saja. Biarkan Mas di sini di luar. Nanti kalau sekiranya sudah cukup, nanti Mas akan masuk. Pintunya kamu tutup saja." Irwan pun mengikuti saran dari Mas Rosid. Dan malam itu Mas Rosid hanya duduk di sebuah kursi di teras rumahnya, tepat di depan kamarnya si Indah, karena posisi kamarnya si Indah itu berada di paling depan. Di situ dia melakukan wiritan sampai cukup lama dan akhirnya Mas Rosid ini tertidur. Nah, pada waktu dia ini tertidur, menurut cerita dari Mas Rosid, tiba-tiba datang 2 orang yang Mas Rosid ini nggak kenal. Yang waktu itu menurut Mas Rosid sebenarnya ini terjadi di dalam mimpi. 2 orang tadi cuma bilang kepada Mas Rosid, "Mari ikut saya karena sudah ada yang menunggu." Dan waktu itu Mas Rosid ini belum menjawab sesuatu atau mengiyakan permintaan 2 orang tadi. Akhirnya Mas Rosid ini digandeng, tangan kanan dan tangan kirinya seolah-olah agak sedikit dipaksa. Dan dia ini diajak berjalan keluar dari pekarangan rumah si Irwan ini. Setelah itu dia ini melewati sebuah jalan. Yang kanan kirinya itu gelap, yang terlihat itu hanya jalanan tersebut. Dan jalanan ini seperti rata sekali, tapi terbuat dari tanah. Setelah itu, perjalanannya tak lama dan tak terlalu jauh. Menurut cerita Mas Rosid, sekitar 100 atau 200 meter. Kemudian dia ini melihat sebuah rumah. Dan rumahnya ini cukup megah sekali. Dan dia yakin kalau itu bukan seperti bangunan dari rumah-rumah di kampung tersebut. Karena ketika dia memasuki area kampung si Irwan ini, rumah di sana itu mayoritas masih sederhana, terbuat dari papan atau bahkan dinding bambu itu masih banyak. Karena lokasinya memang berada di kampung. Tapi di situ Mas Rosid ini melihat rumah ini kok megah. Dan hanya ada satu rumah. Di situ pencahayaannya itu terang sekali. Dan ketika dia itu sampai di depan rumah tersebut, 2 orang tadi kemudian mempersilahkan Mas Rosid ini masuk. Di dalam rumah tersebut, dia ini disambut oleh 2 orang, laki-laki dan perempuan. Pakaiannya itu seperti pakaian orang zaman dahulu. Dan di dalam rumah itu sangat terang sekali. Ada beberapa perabotan yang menurut Mas Rosid ini berbeda dengan perabotan manusia pada umumnya, termasuk ada sebuah guci. Guci ini cukup besar, tapi bentuknya itu agak sedikit aneh karena ditutup guci tersebut seperti terbuat dari patung yang ini wajahnya itu mirip dengan manusia. Tapi di sampingnya itu ada sebuah seperti lemari, tapi lemarinya ini tak terlalu besar tapi panjang, dan di pintu lemari tersebut ada seperti lukisan atau pahatan yang berbentuknya itu seperti kepala-kepala manusia. Dan ketika Mas Rosid melihat benda-benda tersebut sebenarnya dia takut, tapi kemudian karena dia ini melihat yang mungkin menurut Mas Rosid itu pemilik rumahnya, beliau ini sangat sopan sekali, kemudian mempersilahkan Mas Rosid ini untuk masuk ke sebuah kamar yang kamarnya itu cukup luas sekali. Dan si pemilik rumahnya ini cuma bilang kepada Mas Rosid, "Mas, tolong obatin anak saya, soalnya Mas sudah saya tunggu sejak tadi." Nah, di itu sebenarnya dia heran, padahal dia ini tidak mengenal mereka sama sekali. Tapi yang menurut Mas Rosid dia ini tambah heran, di situ ada seorang perempuan yang sedang terbaring dengan memakai baju serba hitam. Dan Mas Rosid ini yakin kalau wajah dari perempuan itu adalah wajahnya si Indah atau kakak dari
Irwan. Nah di situ Mas Rosid sebenarnya tidak tahu apa yang harus dia lakukan. Tetapi dua orang tadi, lelaki dan perempuan yang mungkin pemilik rumah tersebut, hanya terus meminta kalau Mas Rosid ini untuk mengobati perempuan tersebut. Nah, akhirnya Mas Rosid yang sebenarnya tidak memiliki ilmu pengobatan, dia hanya melakukan wirid tepat di hadapan si perempuan tadi. Nah, kemudian dia mengelus pundak sampai tangan kanannya. Jadi dia itu dilus pundak sampai tangannya ini. Menurut Mas Rosid, tangannya itu panas. Tapi setelah dia melakukan wiritan dan doa yang dia bisa, dia ini merasa kalau tangan itu kemudian menjadi dingin. Nah, setelah dia selesai, kemudian kedua orang tadi mengucapkan terima kasih dan mempersilahkan Mas Rosid ini untuk kembali. Dan setelah itu Mas Rosid ini dijemput lagi oleh dua orang tadi. Dan waktu itu dia merasa kalau dia ini tidak digandeng, dia hanya diikuti dari belakang. Dan setelah itu tiba-tiba yang menurut Mas Rosid waktu itu dia ini melihat itu masih terang, kemudian remang-remang, setelah itu gelap. Dan tiba-tiba Mas Rosid ini ingat, dia ini seolah-olah terbangun dari tidur, tapi posisinya bukan lagi di kursi di depan terasnya rumahnya Irwan, tapi dia ini sedang berada di tengah kebun. Di sana itu ada sebuah pohon maoni, kemudian ada beberapa pohon kopi dan beberapa pohon lainnya. Tapi Mas Rosid ini berada di tengah-tengah kebun tersebut. Ada sebuah tanah yang kosong dan tak terlalu luas lah. Dia ini duduk di tempat itu. Dan waktu itu suasana itu memang sudah mulai terang, sekitar jam 5 lebih lah. Akhirnya Mas Rosid ini dalam keadaan bingung. Dia itu berdiri sambil menoleh ke kanan dan ke kiri karena dia tidak tahu itu tempatnya di mana. Akhirnya dia ini sempat melihat ada sebuah cahaya yang cukup terang. Di sana itu merupakan cahaya lampu yang jaraknya mungkin sekitar 30-40 meter. Mas Rosid berusaha keluar dari tempat itu. Dan betul saja, di sana dia itu menemukan sebuah jalan. Akhirnya Mas Rosid yang masih bingung, dia ini menoleh ke kanan dan ke kiri. Di situ dia berusaha mengingat-ingat. Dan akhirnya dia memilih berjalan ke arah sebelah kiri. Di sana Mas Rosid ini bertemu dengan seorang laki-laki. Beliau ini cukup tua yang sedang jalan-jalan pagi lah di kampung tersebut. Nah, lelaki tersebut tiba-tiba bertanya kepada Mas Rosid, "Loh Mas, masnya ini dari mana kok saya nggak pernah lihat?" Kemudian Mas Rosid ini menceritakan sedikit kalau dia ini merupakan teman dari si Irwan dari pondok pesantren, dan dia tadi bermaksud jalan-jalan tapi lupa arah pulang dan meminta tolong untuk diantarkan atau ditunjukkan arah ke rumahnya si Irwan. Nah, akhirnya bapak-bapak tadi mengantarkan Mas Rosid dan menunjukkan rumahnya si Irwan. Setelah mengucapkan terima kasih, Mas Rosid ini sampailah di rumahnya si Irwan. Di situ dia melihat Irwan, bapak dan ibunya. Kemudian mereka ini bertanya, "Loh, Mas dari mana? Tadi saya cari kok nggak ada." Kemudian Mas Rosid ini belum menceritakan apa yang dia alami di malam itu. Tapi tiba-tiba Mas Rosid ini mendengar bisikan atau suara yang sangat halus yang cukup jelas. Dia dengar dari telinga sebelah kanannya. Dan waktu itu Mas Rosid ini yakin sekali kalau itu merupakan suara dari Mbah Yainya yang ada di pondok pesantren. Jadi inti dari suara itu adalah Mas Rosid ini disuruh mengambil air di sebuah musola yang jaraknya tak terlalu jauh dari tempat tinggal si Irwan. Dan air itu nanti disuruh untuk diminumkan kepada si Indah dan dibasuhkan ke muka dan sekitar tangannya. Setelah itu Mas Rosid ini bilang atau bertanya kepada si Irwan, "Di sini musola yang paling dekat itu di mana, Wan? Kamu antarkan saya." Sambil kita bawa ember lah, kita
ambil air di musola tersebut. Nah, setelah itu Irwan ini menunjukkan sebuah musola yang jaraknya itu hanya sekitar 30 meter lah, sebelah kanan dari rumah si Irwan. Ada sebuah musola tua yang tempat untuk wudhu di tempat itu merupakan dari kendi yang cukup besar dan airnya itu sangat dingin sekali. Mas Rosid ini ingat dia itu belum juga sholat subuh waktu itu dan dia melihat jam itu masih sempat. Akhirnya dia ini sholat subuh di musola tersebut sambil ditunggu Irwan karena Irwan ini sudah melakukan sholat subuh di rumahnya. Setelah itu dia ini mengambil air di sebuah gentong atau kendi yang cukup besar yang digunakan untuk wudhu. Air itu akhirnya dibawa pulang ke rumahnya si Irwan. Nah, ketika membawa air tersebut, si Indah yang sedari tadi itu dia terlentang tidur tiba-tiba berdiri, dan ketika berdiri dia ini matanya melotot ke arah si Irwan. Kemudian dia ini mundur-mundur sampai badannya itu menatap ke jendela kamarnya si Indah tersebut, seperti Indah ini ketakutan. Dan waktu itu akhirnya Mas Rosid ini meminta agar si Irwan dan bapaknya memegangi si Indah. Setelah itu Mas Rosid ini membasuhkan sedikit air tersebut ke dalam muka serta tangannya si Indah, dan spontan tiba-tiba si Indah itu langsung terkulai lemas dan akhirnya dia tertidur. Nah, setelah itu ditunggu cukup lama dan kondisi si Indah ini yang menurut Mas Rosid awalnya ketika tangannya itu dipegang panas tiba-tiba sudah kembali normal. Akhirnya Mas Rosid itu menaruh satu ember sisa air tadi di samping tempat tidur si Indah. Setelah itu mereka ini keluar, dan akhirnya Mas Rosid ini bercerita tentang sebuah pengalaman yang dia alami di malam sebelumnya ketika dia itu wiritan di luar rumah, kemudian dijemput orang yang badannya itu besar dan dibawa ke sebuah rumah. Di situ bapaknya ini kemudian menyambung cerita dari Mas Rosid. Sedikit penasaran. Jadi waktu itu cerita ini berawal ketika bapaknya Indah ini berada di kebun. Nah, Indah setiap pagi itu diberi tugas oleh ibunya sekitar jam 9 pagi. Dia ini disuruh mengantar makanan ke kebun tempat bapaknya ini bekerja. Nah, waktu itu biasanya si Indah ini langsung pulang. Tapi entah kenapa ibunya ini cerita kalau Indah itu nggak pulang-pulang sampai jam 2 siang. Waktu itu ibunya juga mengira kalau Indah ini membantu bapaknya di kebun. Dan ternyata bapaknya ini juga cerita kalau setelah ngantar makanan dia ini pulang. Jadi waktu itu mereka ini berspekulasi atau berpikir apa Indah ini kesambet di tempat itu atau ditempeli jin di tempat itu, di sebuah kebun yang memang berdampingan dengan kebun dari orang tuanya si Indah ini. Tapi Allahu alam, setelah kejadian itu siang harinya Indah ini tiba-tiba terbangun. Kemudian dia ini seperti orang biasa. Bahkan dia ini tidak mengingat apapun yang pernah terjadi selama 1 minggu sebelumnya. Jadi dia ini melakukan sesuatu itu seperti biasa. Jadi langsung keluar kamar, dia ini mandi, setelah itu menyapa bersalaman dengan Mas Rosid yang diperkenalkan sebagai teman dari si Irwan tersebut. Dan setelah itu di sore harinya Irwan dan Mas Rosid ini izin untuk kembali lagi ke pondok pesantren. Ketika Irwan ini pulang ke rumahnya atau izin pulang untuk liburan 1 bulan sekali, Mas Rosid ini sempat beberapa kali ikut, dan di sana dia itu disambut baik. Bahkan ada sedikit cerita. Jadi waktu itu orang tua dari Irwan ini sempat mau menjodohkan Mas Rosid ini dengan Indah, tapi Indah sebenarnya setuju karena melihat dari karakter Mas Rosid ini baik.
Tapi dari sisi Mas Rosid ini, beliau bercerita kepada si Irwan kalau dia ini nggak mau dijodohkan bukan karena dia ini tidak suka dengan Indah. Padahal Indah ini menurut Mas Rosid itu orangnya cantik dan santun. Tapi atas dasar sebuah hubungan itu tidak mau dimulai dengan rasa hutang budi ketika Mas Rosid ini dianggap pernah menolong si Indah. Jadi waktu itu Mas Rosid ini beralasan kepada orang tuanya si Indah kalau dia ini sudah dijodohkan oleh orang tuanya di kampungnya di Pati, Jawa Tengah sana. Dan setelah itu tetap terjalin hubungan baik lah antara Mas Irwan, Indah, dan Mas Rosid termasuk orang tuanya. Dan itu adalah sebuah kisah yang diceritakan oleh Irwan tentang sebuah kejadian yang dialami oleh seniornya atau guru pembimbingnya di pondok pesantren tersebut atas nama Mas Rosid, yang waktu itu sempat mengobati kakaknya yang mungkin memang dibantu oleh Mbah Yai di pondok pesantren tersebut. Dan terima kasih buat teman-teman yang sudah menonton video ini sampai selesai. Bisa diambil sebuah kesimpulan, jadi nggak semuanya hal-hal mistis itu menyeramkan. Bisa diambil sisi positif untuk menambah tingkat keimanan kita karena hal-hal gaib itu memang ada. Terima kasih, sehat selalu buat semuanya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.